Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bertemu lagi dengan saya di mata perkuliahan biostatistik, yang mana pada pertemuan ini yaitu pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan ujian tengah semester, ya, kita akan membahas tentang pengukuran biostatistik. Nah, di sini pengukurannya terdiri dari ukuran sentral tendensi, ukuran sentral, kemudian ukuran varian, dan ukuran posisi, yang mana ketiga ukuran ini nanti dapat digunakan dalam melakukan perhitungan dan pengukuran terhadap sampel dan populasi dalam penelitian. Langsung saja, untuk pengukuran biostatistik, di sini kita akan membahas tiga, yaitu central tendency, ya, yang terdiri dari mean, median, dan juga modus. Untuk ukuran variasi atau dispersi, terdiri dari rank, mean, mediasi, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Dan yang ketiga adalah ukuran posisi, yaitu ukuran di sini dibagi menjadi 4, terdiri dari median, kuartil, desil, dan persentil. Namun di ukuran posisi ini kita akan membahas hanya 3, ya, hanya 3 saja, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan untuk median nanti kita gabungkan di central tendency, ya. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai central tendency. Yang mean atau rata-rata hitung di sini adalah nilai yang baik atau mewakili suatu data. Misalnya kalau kita mempunyai pengamatan atau kita kasih lambang N, ya, atau banyaknya data yang terdiri dari X1, X2, X3 hingga Xn. Maka nilai rata-rata di sini adalah dengan penggunaan rumus seperti ini, ya. X1 hingga Xn, di sini X1, X2, X3 hingga Xn, kemudian kita bagi N, di mana N adalah banyaknya data, ya, atau rata-rata jumlah, ya, bisa disebut dengan N, kemudian dibagi N di banyaknya data. Nah, tadi yang X1 hingga Xn kita bagi N. Di sini ada contoh dari data dari tinggi badan 5 orang dewasa. Datanya di sini masih acak, tidak berurutan. Nah, dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Tetapi di sini mulai dari nilai 160, ada 155, 165, 175 sampai dengan 170 cm. Nah, berarti masih acak datanya. Sebelum kita masuk ke rumus kalkulator, ya, di sini kita juga dapat menggunakan rumus biasa atau manual, ya. Di sini dengan rumus dimulai dari 160 nilainya, yang kemudian kita tambah lagi 155, ditambah 165, ditambah 175, dan ditambah 170 dibagi 5, maka hasilnya diperoleh adalah 165. Nah, ini adalah dengan menggunakan rumus manual atau biasa, ya. Atau menggunakan kalkulator, saya tidak menganjurkan menggunakan kalkulator yang jenis bagus seperti Casio, tetapi bisa menggunakan yang hampir-hampir sama dengan Casio, ya. Silahkan menggunakan kalkulator apa saja. Yang mana kita sebelum menjumlahkan, kita masukkan dulu 160. Nah, ini teman-teman bisa mencoba di rumah sambil mengikuti pembahasan di materi ini, ya. Nah, kita masukkan data 160, ya, sebaiknya masukkan tanda buka kurung terlebih dahulu, kemudian baru masukkan data, kemudian diakhiri dengan 170. Berarti tadi dimulai datanya 160, 155, 165, 175, dan 170. Lalu
tutup kurung ya, kemudian dibagi 5, maka akan diperoleh hasil 165 ya, sama dengan tadi hasil dengan menggunakan rumus biasa. Atau kita bisa menggunakan rumus kalkulator. Nah, di sini di slide ini dapat kita lihat alurnya memang terlihat rumit, tapi ini adalah cara yang simple ya. Apabila kita mau melanjutkan nanti mencari standar deviasi, rank, atau koefisien varian. Ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, cukup satu langkah untuk memperoleh semua data. Ya, rumusnya pertama adalah di kalkulator. Teman-teman silahkan tekan lambang on, ya, kemudian lanjut tekan mode tulisannya ya di situ. Kemudian tekan angka 2, kemudian tekan M plus atau M tambah ya, M dengan tanda tambah, lalu masukkan silahkan masukkan data yang tadi ya, dimulai dari 160 sampai dengan 170, berarti 160, 155, 165, 175 sampai dengan 170 ya. Untuk min di sini ya tidak perlu untuk mengatur atau mengurutkan data dari terkecil sampai dengan tertinggi ya, boleh secara acak. Nah, di sini tidak jadi masalah. Kemudian setelah kita masukkan datanya ya, di sela-sela 160 ya, M plus 155 M plus. Jadi 160 tambahkan M plus 155 tekan M plus ya. Jadi yang plus ini kita ganti dengan M plus hingga 170 tadi datanya. Kemudian kita masukkan M plus, lalu pencet lagi M plus atau tekan lagi M plus, kemudian sama dengan ya, setelah sama dengan di ujung atas kiri kalkulator itu ada tulisan shift. Silahkan ditekan shift-nya, kemudian terlihat di layar kalkulator itu ada tulisan expire. Ya, silahkan pencet expire-nya. Ya, silahkan lihat di tombol kalkulator ada tulisan expire. Ya, kemudian pencet angka 1. Setelah pencet angka 1, kemudian yang terakhir pencet sama dengan atau tekan sama dengan, maka di kalkulator atau di layar kalkulator akan muncul angka 165 ya. Jika belum terlihat atau muncul, boleh diulang kembali sampai memperoleh hasil 165 ya. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah masing-masing ya sambil mengikuti penjelasan di materi ini. Untuk selanjutnya, di sini kita dapat melihat sifat dari min. Sifatnya ada 3. Pertama, merupakan wakil dari keseluruhan nilai. Ya. Yang kedua, min sangat dipengaruhi nilai ekstrim, baik ekstrim kecil maupun ekstrim yang besar. Kemudian yang ketiga, nilai min berasal dari semua pengamatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai median. Median di sini adalah nilai yang terletak pada observasi atau pengamatan yang di tengah. Ya, kalau data tersebut telah disusun, ya, jadi harus disusun terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, ya. Jadi nanti di situ kita lihat nilai yang di tengah itu berapa, ya. Jadi harus disusun terlebih dahulu, berbeda dengan min. Kalau min tidak disusun, dia tidak jadi masalah. Secara acak, dia tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk median, harus disusun untuk mengetahui di mana letak tengahnya, nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, nilai median disebut juga dengan nilai letak. Ya, posisi median juga bukan hanya nilai tengah, tetapi di sini harus berurutan nilai letaknya. Ya, di sini ada 2 rumus yang apabila data yang kita miliki adalah ganjil, ya kita bisa menggunakan n tambah 1 dibagi dengan 2. Misalnya kita menemukan data genap, ya yang dimaksud dengan genap
itu adalah jumlah pengamatan kita itu adalah genap. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Di slide ini kita bisa lihat keterangannya, data ganjil dan data genap. Jadi, jika datanya genap, kita bisa menggunakan rumus data genap, ya. Yaitu di sini 1/2 tanda mutlak, ya, ini tanda mutlak, ya, tanda panjang ke atas, ya, disebut dengan tanda mutlak. Terus di N dibagi 2 plus atau tambah tutup kurung N dibagi 2 ditambah 1 tutup kurung tanda mutlak, ya. Nah, di sini N adalah total frekuensi atau jumlah pengamatan. Nah, di sini nilai median adalah nilai pada posisi tersebut. Ya, misalnya kita ada soal masih pada soal tinggi badan yang berjumlah 5 sampel, ya, yang kita punya, atau 5 pengamatan, dan berarti kalau 5 berarti kan ganjil, ya. Nah, jadi kita harus menggunakan rumus dari median yang untuk data yang ganjil. Nah, jadi di sini N tambah 1 dibagi 2. Jadi N-nya adalah 5 tambah 1, karena pengamatan kita tadi 5, ya. Jadi di sini 5 ditambah 1 dibagi 2, berarti jumlahnya adalah 3. Nah, nilai observasi ketiga adalah 165, ya, di posisi nilai 165 nih, 155, 160, 165, 1, 2, 3 berarti di 165, maka dikatakan mediannya adalah 165. Nah, bagaimana dengan data genap? Jika posisi median terletak 2 nilai, maka nilai median adalah rata-rata dari 2 nilai tersebut. Maka kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu, ya. Kita gunakan rumus yang kedua, yang tadi ganjil, sekarang dengan data genap. Berarti berbeda rumus, ya. Karena pengamatan kita itu adalah 6, adalah nilainya genap 6, ya. Kemudian dibagi 2 ditambah buka kurung 6, ya, dibagi 2 ditambah 1. Nah, ini kita bisa lihat sesuai rumus, ya. Kemudian tanda mutlak, ya, di awal tadi juga ada tanda mutlak, terus sama dengan hasilnya adalah 3,5. Nah, ini berada di antara di posisi 3 dan 4, jadi 3,5, ya. Di sini bisa kita lihat, kita jumlahkan, kalau di posisi 3 dan 4 adalah 165 dan 170, ya. 155, 160, 165, 170, 175, 180 merupakan nilai dari pengamatan kita atau data kita tadi genap. Jadi karena hasilnya 3,5 berada di antara 3 dan 4, berarti 165 dan 170, ya. 165 kita jumlahkan, kemudian 170 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 167 nih. Nah, 165 ditambah 170 dibagi 2, maka 167,5, ya. Inilah nilai mediannya. Nah, sifat dari median ini tidak terpengaruh oleh data ekstrim, berbeda dengan min. Kalau min tadi dia terpengaruh dengan data ekstrim, baik rendah maupun tinggi, ya. Selanjutnya kita bahas mengenai modus. Modus di sini adalah nilai yang paling banyak ditemui di dalam suatu pengamatan. Sifat modus ada 4. Jika tidak ada modus, yang berarti tidak ada nilai yang lebih banyak diobservasi atau diamati. Nah, ini yang pertama sifat modus berarti tidak ada nilainya. Semuanya 1, tidak ada nilai atau angka yang double atau sama, ya. Yang kedua, ditemui satu modus. Nah, kalau misalnya ada satu angka yang sama, ya misalnya 155. Nah, di data kita, misalnya kita memiliki 5 data atau sampel gitu.
Nah, dari mulai tadi contohnya tinggi badan 155, 156, 157, 158. Nah, dalam 5 nilai datanya itu ada ditemui nilai 155 lebih dari 1. Itu dinamakan unimodal ya. Tapi kalau misalnya ada 2 modus, misalnya nih yang ketiga ada 2 modus lebih dari 1 ya. Itu jadi ada 2 angka yang lebih dari 1, maka disebut dengan bimodal ya. Bimodal bisa kita masukkan dengan namanya adalah sifatnya bimodal. Begitu juga dengan yang keempat ya, jika lebih dari 3 mohon maaf yang tadi bimodal adalah lebih dari 2, kalau yang lebih dari 3 adalah disebut dengan multimodal. Di sini bisa kita lihat contoh dari pengamatan tinggi badan 10 orang dewasa muda didapatkan data sebagai berikut. Nah, kita sudah urutkan dari 155 yaitu nilai yang paling tertinggi sampai dengan 175 ya. Nah, di sini ada 10 pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika kita lihat di sini, berarti ada 10 sampel. Dari pengamatan di atas ditemui nilai 165 sebanyak 3 kali. Jadi cuma angka 165 di sini yang memiliki jumlahnya 3 kali. Ya, 1, 2, 3, 165 secara berurutan di sini. Sementara yang lain tidak ada, berarti ini disebut dengan unimodal. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan nilai min, median, dan modus. Di sini kita lihat ya pada distribusi yang simetris. Nah, ini ada A, B, C. Ketiga nilai ini sama besarnya. Yang bisa kita lihat di sini adalah dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, pada grafik A yang di sini berbentuk simetris. Jadi nilai min, median, dan modus itu sama nilainya ya. Jadi bisa kita kategorikan ini adalah normal distribusinya. Tidak mereng ke kanan dan tidak mereng ke kiri atau menceng ya bahasanya, menceng ke kanan dan menceng ke kiri. Nah, untuk nilai median ini selalu terletak antara nilai modus dan min. Berarti dia di tengah-tengah ya. Jika distribusi menceng ke kiri nih kita lihat di gambar B dan C, jika distribusinya menceng ke kiri dan ke kanan, median ini selalu terletak di antara kedua-duanya yang modus dan min tadi ya. Jadi bisa kita lihat di grafik B dan C, apabila nilai min lebih besar daripada nilai median dan modus, maka dikatakan distribusinya menceng ke kanan. Ya, bila kita lihat yang B menceng ke kanan, berarti dia nilainya positif. Jadi min lebih besar dari median, lebih besar dari modus, atau modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Ya, kemudian selanjutnya bila min lebih kecil daripada nilai median dan modus yang di sini di gambar C bisa kita lihat, maka distribusinya akan menceng ke kiri ya. Menceng ke kiri berarti nilainya adalah artinya negatif ya, min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Nah, gitu. Dan selanjutnya adalah ukuran variasi atau dispersi ya. Di sini kita akan membahas tentang range, rata-rata, deviasi atau mediasi varian, standar deviasi dan koefisien variasi. Nah, kita bahas mengenai range adalah nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil.
Nah, contohnya di sini ada 5 pengamatan ya, dimulai dari 155, 160, 165, 170, 175 ya. Ini adalah pengamatan mengenai pengamatan tinggi badan, masih dengan contoh yang tadi, pengamatan tinggi badan dari 5 orang dewasa ya. Nah, jadi pengamatan yang paling tinggi yang maksimal kita kurangi dengan pengamatan yang paling kecil atau minimal. Jadi yang paling tinggi tadi adalah 175 dikurang dengan 155 ya. Maka hasilnya adalah 20. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya ring sama dengan nilai pengamatan yang tinggi dikurang nilai pengamatan yang rendah atau minimal ya, minimum. Nah, di sini bisa kita lihat peroleh hasil 20 cm tinggi badan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah rata-rata deviasi atau min deviasi. Rata-rata deviasi adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamatan yang dimana MD ini adalah deviasi rata-rata, X adalah nilai setiap data dari pengamatan. Nah, di X bar di sini bisa kita lihat keterangannya adalah ya X bar adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan. N adalah jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Nah, ini garis panjang ke atas ini adalah yang tadi lambang mutlak, sedangkan yang paling bawah adalah sigma yang merupakan lambang penjumlahan. Jadi, rumusnya adalah min deviasi sama dengan sigma, terus ada tanda mutlak ya, X dikurangi rata-rata, di sini ada nilai setiap data pengamatan ya, dikurangi nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan. Nah, baru tanda mutlak lagi dibagi N, yaitu jumlah data atau pengamatan dalam sampel atau populasi. Nah, contohnya kita lihat dalam bentuk tabel. Di sini adalah yang X adalah pengamatan, ya. Ini min deviasi, ini adalah varian. Kita coba dengan menggunakan rumus kalkulator ya. Pertama, karena kita mau menjumlahkan yang ini juga mau kita coba dengan menggunakan rumus kalkulator. Maka langkah pertama adalah seperti yang tadi juga, tekan on, lambang on, kemudian ada tulisan mod, ya, kemudian pencet mod, pencet angka 2, kemudian pencet lambang M+, ya, nggak jauh beda dengan menggunakan rumus kalkulator yang kita bahas tadi. Kemudian masukkan datanya, yaitu tadi misalnya tinggi badan dimulai dari 155 sampai dengan 175. Berarti 155, 160, 165, 170, dan 175 ya. Nah, kita masukkan datanya. Berarti di sini 155 M+, jadi setiap memasukkan data harus diselingi dengan M+. Di 155 M+, di 160 M+, sampai 175 ya. Kemudian sama dengan ya, kita tekan sama dengan, kemudian shift-nya sekali saja, baru kita tekan sum ya, karena kita mau menjumlahkan, jadi kita pencet sum angka 2 ya, maka sama dengan di layar kalkulatornya muncul 852. Nah, ini di tabel ini 852 ya. Bukan 825, mohon maaf. Silahkan diulangi untuk mencari data min deviasi dan data variannya ya. Oke. Nah, di sini juga kita melihat dari contoh tabel yang tadi, kita mencari min-nya. Setelah kita memperoleh data nilainya,
nilai keseluruhannya, kemudian kita bisa langsung bagikan 5. Nah, ini hasilnya ya, atau menggunakan rumus yang tadi. Yang pertama menggunakan rumus kalkulator ya. Yang kita dengan langkah yang sama tapi menggunakan XPath ya. Kemudian min deviasi, cara mencari min deviasi atau mencari data min deviasi ya. Sebelum kita mencari min deviasi, kita harus mencari terlebih dahulu data mengapa bisa mendapat 155 menjadi 10. Nah, di tabel bisa kita lihat 155 menjadi 10. Selanjutnya 160 menjadi 5, 165 menjadi 0, sampai 175 menjadi 10 ya. Ini kita kurangi dengan caranya adalah cara pengamatan. Ini pengamatan kita kurangi dengan rata-rata atau min. Jadi 155 kita kurangi 160 maka diperoleh hasilnya 10. Lalu selanjutnya juga seperti itu. 160 dikurangi 165 maka dapatnya 5. 165 dikurangi 170 ini ya, di sini 160 dikurangi 165 dapatnya 5. Nah, di sini bisa kita lihat. Dan maka diperoleh tadi jumlahnya bisa kita lihat di sini. Ya, saya ulangi, jika 155 kalau di kalkulator hasilnya min kurangi rata-rata, maka hasilnya adalah kalau ada min, abaikan saja minnya. Misalnya min 5, maka tetap dibuat 5 gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Selanjutnya adalah mencari varian. Nah, varian adalah rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi atau pengamatan, di mana S kuadrat itu adalah varian sampel, F kecil. Di sini bisa kita lihat keterangannya adalah jumlah frekuensi setiap kelas, ya, X, ya, nilai setiap data atau pengamatan dalam sampel, X bar nih, kalau di kalkulator nanti muncul tanda X bar ini seperti itu. Ini adalah nilai rata-rata hitung dalam sampel, N kecil itu jumlah total data atau pengamatan dalam sampel, sigma adalah simbol operasi atau penjumlahan. Nah, ini rumusnya ya, S kuadrat sama dengan sigma, ya, buka kurung, lalu masukkan nilai setiap data pengamatan nih dikurang nilai rata-rata, tutup kurung, kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya ya, kita contohkan yang tadi dapat dihitung variannya sebagai berikut. S-nya di sini, kalau seharusnya kan S ya, tapi sama aja kalau di sini V ya, 100. Jadi karena kita udah dapat dari mana dapatnya nilai 100 ya, dari pengamatan yang kita kurangi dengan min atau rata-rata kuadrat. Jadi bisa langsung ya, 10 kalau di kalkulator udah ada ya, 10 pangkat 2, pencet pangkat 2 sama dengan langsung muncul 100 ya di kalkulator. Diulangi kalau misalnya menggunakan kalkulator itu pencet 10, kemudian ada X pangkat 2 ya. Pencet itu biasanya tanpa sama dengan juga udah muncul nilainya ya. Juga kalau kalkulator harus sama dengan terlebih dahulu. Jadi di sini X10 kemudian pencet X udah langsung muncul 100. Nah, semuanya sama ya. Kemudian udah dapat 125 0,25 100 jumlah keseluruhnya itu 250 ya. 250. Kemudian untuk varian 62,5. Nah, di sini bisa kita lihat dibagi 4 ya.
Karena N dikurangi 1 untuk variannya, rumusnya jadi karena pengamatan kita itu jumlahnya 5, dikurang 1 jadi 4, dan jadi hasilnya adalah 62,5. Nah, di sini bisa kita lihat. Untuk selanjutnya adalah standar deviasi ya. Standar deviasi masih dari contoh di atas. Standar deviasi adalah akar dari varian. Bisa juga disebut dengan simpangan baku. Nah, ini rumusnya jumlah S pengamatan dikurang min ya, min kuadrat dan dibagi dan kurang lalu akar, jadi cukup diakarkan saja hasilnya jadi 62,5 ya. 62, dari 62,5 diakarkan jadi hasilnya adalah 7,9. Ya, di sini bisa kita lihat. Kalau misalnya kita udah dapat nilai yang tadi, kita cukup akarkan 2 ya. Jadi di kalkulator silahkan tekan akar, jangan lupa tekan akar terlebih dahulu, baru masukkan datanya. Kemudian 6,25. Nah, di sini ada menggunakan rumus kalkulator. 62,5 dari mana dapat? Yaitu 62,5 itu dari perhitungan varian yang dari varian deviasi. Nah, 62,5 kemudian sama dengan maka hasilnya adalah 79 ya. Nah, di sini di varian sudah diketahui nilainya 62,5. Jadi di sini dirumuskan diakarkan barulah dapat hasilnya 7,9. Ini untuk mencari standar deviasi. Ya. Kemudian kalau menggunakan rumus kalkulator juga bisa ya. Cara mencari standar deviasi yaitu dengan menekan on, kemudian mode, kemudian pencet angka 2. Ya, di sini ada alurnya. Lalu M plus ya, M tambah, masukkan data mulai dari 155 ya tadi. Tinggi badannya 155 M plus ditambah 155 M plus, maaf, 160 M plus, 165 M plus sampai nilai tertinggi yaitu 175 M plus. Kemudian sama dengan ya, sama dengan, dan kemudian shift di pojok atas kiri ya, shiftnya kemudian ditekan, lalu tekan SVAR, kemudian pencet angka 3, dan yang terakhir pencet sama dengan, maka di kalkulator kita akan muncul angka 7,9. Nah, sama hasilnya dengan yang menggunakan rumus biasa ya, atau bisa juga pencet tanda akar satu kali saja, kemudian masukkan angka 62,5 ya, kemudian muncul hasilnya 7,9 ya, nanti bisa dicoba lagi. Selanjutnya adalah mengenai koefisien variabel ya. Koefisien varian, koefisien varian ya. Koefisien varian merupakan rasio dari standar deviasi terhadap nilai min dan dibuat dalam bentuk persentase. Nah, rumus di sini adalah KV sama dengan S dibagi rata-rata dikali 100%. Contohnya karena kita udah dapat tadi ya nilai standar deviasinya yang kita cari yaitu 7,9 yang sebelumnya tadi. Kemudian kita bagi dengan 165. Nah, karena rata-rata kita udah ada 165, kemudian kita kali 100%. Ini ada berhubungan dengan rumus yang tadi ya. Ini nyambung menyambung. Nah, kita tinggal memasukkan saja hasil yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini dikali 100%, 7,9 dibagi 165 dikali 100% dapat hasilnya adalah 4,7%. Ya, di sini juga kita bisa menggunakan rumus kalkulator ya. Silahkan tekan on, kemudian buka kurung. Kemudian
bagi 165 tutup kurung, bisa kita tambahkan kali atau bisa juga tidak ya. Saya boleh ditambah kali atau enggak. Nah, 100. Ya, jangan dimasukkan persennya. 100 kemudian sama dengan, maka hasilnya adalah 4,7%. Nah, bisa teman-teman coba. Persennya tetap diletakkan di belakang ya. Ini untuk mencari standar deviasi. Nah, selanjutnya adalah ukuran posisi atau letak. Di sini ada 4, terdiri dari median, ya, kuartil, desil, dan persentil. Untuk median, udah kita bahas di tadi ya, di central tendency ya. Untuk median ini datanya dibagi 2. Nah, sementara untuk kuartil 4, desil 10, persentil adalah 100. Oke. Nah, di sini kuartil. Kuartil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, nilai atau data terlebih dahulu diurutkan. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada 3 buah kuartil di sini ya. Kuartil pertama kita kasih lambang dengan K1 dengan persentase 25% ya, atau dinamakan kuartil bawah. Sedangkan yang 2 adalah K2 dengan persentase 50% atau disebut dengan kuartil tengah. Sedangkan yang ketiga adalah K3 dengan persentase 75% atau disebut dengan kuartil atas. Masih pada kuartil, ya di sini kita bisa lihat perumusannya. Untuk data yang belum dikelompokkan atau data ganjil, kita bisa gunakan rumus ini. Nah, ini bisa untuk data ganjil dan genap bisa kita rumuskan. Di sini untuk data ganjil ya, bisa kita rumuskan KI sama dengan I tutup kurung N tambah 1 buka kurung N tambah 1. Mohon maaf ya, saya ulangi. KI sama dengan I, buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi dengan 4. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan atau genap, ya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu KI sama dengan B. B adalah batas bawah ditambah P panjang kelas, ya. Terus ada tanda mutlak. Ini N ya, maaf ya. N adalah jumlah data, bukan IN tapi N, jumlah data dibagi jumlah data ya. Nah, dibagi dengan 4, dikurangi dengan F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi F. Ya, F kecil ya, yaitu frekuensi kelas kuartil. Oke, selanjutnya ini adalah contoh untuk data ganjil ya. Yang mana tadi yang pertama, nah contoh data kita lihat di sini ada 13 sampel ya, 13 sampel berarti 13 pengamatan ya, yang sudah kita urutkan dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Nah, kita bisa lihat di sini pada pertama datanya itu masih acak, tetapi di data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada contohnya 2 sampai dengan 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Nah, kita mau lihat K1-nya. Nah, sesuai dengan rumus ya, karena kita ingin cari K1, tapi di posisi yang pertama ya, berarti K1 ini dikali 13 ya, pengamatan kita itu adalah berjumlah 13, kemudian ditambah dengan 1 ya, karena kita minta posisi yang pertama. Jadi hasilnya nanti dibagi 4 akan timbul hasil 3,5 pada posisi 3.
dan 4. 3,5 terletak di posisi 3 dan 4. Berarti K1-nya berada di sini ya. Jadi nilai K1 yang tadi 4 ya ditambah 0,5 tutup kurung 5 dikurangi 4 peroleh hasilnya adalah 4,5 ya. Berarti K1-nya posisinya tadi adalah di antara 3 dan 4, nilainya adalah di 4,5 ya, 4 dan 5, antara 4 dan 5. Nah, yang untuk K2 ya, cara mencari posisinya adalah 2 dikali buka kurung 13 ditambah 1 tutup kurung dibagi 4 dan jadi diperoleh hasilnya adalah 7, 7,0 atau 7 ya. 7 ada di posisi 7. Nah, nilai K2-nya adalah 6 di sini. Posisi 7. Karena ganjil ya. Nah, berikutnya adalah posisi untuk K3. Nah, 3 dikali buka kurung. Nah, nih 13 ditambah 1 dibagi 4. Maka sama dengan 10,5. Ini ada di posisi 10 dan 11 ya, karena dia ada koma ya. Jadi 5 kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ada kalau misalnya 10,5, jadi antara 10 dan 11. Maka nilai K3-nya itu 8 ditambah 0,5 ya. 0,5 kita dapat dari 10,5, jadi 1,5 nih terjadi ada 0,5 buka kurung 8 ya dikurang 8 tetap hasilnya 8, jadi kuartil ketiga ini adalah 8 ya. Nanti bisa dicoba lagi. Selanjutnya adalah desil. Nilai desil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya, 10 bagian yang sama. Ada 9 buah desil. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Ada 9 buah desil ya. D1, D2 dan D3 hingga D9 ya. Untuk data yang belum dikelompokkan, kita menggunakan DI sama dengan I, buka kurung N, tambah 1, tutup kurung dibagi 10. Untuk data yang sudah dikelompokkan, ya, yaitu data yang genap, ya, rumusnya adalah DI, ya, sama dengan B, batas bawah, ditambah P, panjang kelas, terus tanda mutlak, di sini bukan IN ya, maaf, N, jumlah data, terus dibagi 10 dikurang F besar, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dibagi dengan F kecil. Ya, di sini, nah, kita bisa lihat contohnya, pada slide ini, kita pakai yaitu 15 sampel. Nah, 15 sampel di sini sama juga cara carinya dengan yang tadi sebelumnya ya. Di sini kita pakai 15 sampel atau 15 pengamatan ya. Kita menggunakan data yang ganjil. Nah, untuk mencari posisi D1 adalah 1 karena kita mencari D1 berarti 1 kali buka kurung 15 ditambah 15 pengamatan ya ditambah 1 dibagi 10, maka hasilnya peroleh adalah 1,6, berarti ada di antara posisi 1 dan 2. Nih, posisi 1 dan 2. Jadi nilai D1-nya adalah
sama dengan 2 ditambah 0,6 sama buka kurung 3 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 2,6 ya. Nih kita perhatikan lagi rumus yang tadi, cara mencari desil ini. Yang kedua ya, kita mau mencari posisi D5 ya. Kemudian posisi D5 adalah 5 dikali buka kurung ya. 15 ditambah 1 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Berarti ada di posisi 8 ya. Nah, 8 ini adalah dinilai D5 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini di posisi D5 itu adalah 6. Ya, nilai pengamatannya adalah 6. Yang kemudian selanjutnya adalah mau mencari D7 adalah 7 dikali buka kurung 15 ditambah 1 tutup kurung dibagi 10 hasilnya adalah 11,2. Berarti ada di antara posisi 11 dan 12 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti antara 8 dan 9. Jadi nilai D7-nya sama dengan 8 ditambah 0,2 tutup kurung 9 kurang 8 buka kurung 9 kurang 8 tutup kurung sama dengan 8,2 ya nilainya. Selanjutnya adalah persentil. Nilai persentil adalah nilai dari kumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Ada 99 buah persentil yaitu P1, P2, P3 sampai dengan P99 ya. Untuk data yang belum dikelompokkan ya yaitu PI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 dibagi 100. Untuk data yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah PI sama dengan B, batas bawah ya, di sini ada keterangannya, ditambah P, ya, tanda mutlak N, ini maaf bukan IN tapi N, per 100 dikurang F besar frekuensi kumulatif dibagi F frekuensi kelas persentil ya. Di sini kita bisa lihat contoh. Di sini ada jumlah pengamatan kita adalah 14. Ya, jika kita menggunakan data genap dengan data yang belum dikelompokkan, jadi posisi P50 ya, P50 adalah 50 dikali buka kurung 14 ditambah 1 ya, tutup kurung dibagi 100. Nah, dapatlah hasilnya 7,5 ada di antara posisi 7 dan 8. Kita hitung 1 mulai dari 2 ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti nilai D2, kalau di sini nilainya kan 6 ya, D2 sama dengan 6, kita pakaikan rumus, tambah 0,5, tutup kurung, 6 dikurang 6 sama dengan, tutup kurung, buka kurung tadi ya, 6 dikurang 6, saya ulangi lagi, jadi nilai D2 sama dengan 6, ya, karena berada di posisi 7 dan 8, dan dengan nilai pengamatan 6, ditambah 0,5. Nah, ini adalah ketentuan dari rumus. Tutup kurung 6, buka kurung 6 kurang 6, tutup kurung sama dengan 6. Ya, ini adalah nilai D2 di posisi P50. Ya. Selanjutnya adalah posisi P75 sama dengan tadi cara P50 ya. 75 dikali berapa di sini? P75 ya, 75 dikali buka kurung 14 ditambah 1. 14 adalah jumlah keseluruhan pengamatan ya atau jumlah sampel ditambah 1 tutup kurung dibagi 100 ya. Sama dengan hasilnya 11,25 ada di antara posisi 11. Berarti di sini ada di posisi 8 dan 9.
Jadi nilai P75-nya dimulai dari 8 ya, ditambah 0,25 ya. Ini memang ketentuan dari rumus. Buka kurung kan 9 dikurang 8, tutup kurung, dapatlah hasilnya 8,25 ya. Nah, dari beberapa contoh ini, dari contoh masing-masing penjelasan, nanti teman-teman dapat mencoba dengan contoh yang lain ya. Dan dapat mempergunakan rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Demikian penjelasan dari materi kita di pertemuan ini. Mohon dipelajari kembali ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.